Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan membahas tentang dampak terhadap kelangkaan gas ya terhadap UMKM. Nah, di sini Sirtiman berdasarkan melihat dengan mata kepala sendiri ya. Karena kondisi gasnya ini yang drama gas melon ini menyebabkan ya dampak ya UMKM ini ya terluka ya, kayak di depan rumah ini, depan gang ya, seberang jalan ini tukang bakso 2 hari tutup gitu. Karena dia nggak tahu ya, untuk godok bakso ini membutuhkan banyak gas ya. Terus rumah makan Padang tutup gitu. Katanya kalau cuma disuruh ngantri dapat satu untuk masakan Padang tuh kurang, kata dia butuh lebih itu kalau cuma satu. Nah itu nggak nutup deh. Terakhir juga tadi ketemu yang jual ya, Sirtiman tanya, kok masih buka nih, emang masaknya nggak pakai gas apa? Tadi dia masih cuma pakai yang ada aja, itu pun udah mau habis gitu, besok juga bingung dia. Jadi kemarinnya tutup, sekarangnya maksain yang ada aja. Nah besok lagi dia nggak tahu tuh. Soalnya meskipun udah disuruh Prabowo ya untuk warung-warung menjual eceran, cuma kenyataannya emang belum merata gitu ya, belum normal, masih tahap pokoknya tahap. Untuk yang di pangkalan gasnya sendiri, untuk yang perorangannya juga masih banyak yang ngantri, masih pada susah gitu ya. Susahnya dalam artian ini emang dibikin susah gitu ya. Sirtiman mau cerita ya, dulu zamannya Sirtiman kerja di pangkalan gas ya. Sebenarnya tadinya pangkalan LPG total ya, produknya itu ada gas sama minyak tanah gitu. Cuma karena minyak tanahnya ini ditutup ya, kurang tahu ya, sekitar tahun 2006 kalau nggak salah ya, lupa gitu. Jadinya dikonversi ke gas, dan dengan ditutupnya minyak tanah ke gas melon itu pun berdampak ya, kayak sopir-sopir atau kenek-kenek yang minyak tanah pun banyak yang berhenti gitu ya, karena disuruh milih gitu mau lanjut atau enggak ya. Yang tadinya cuma kerjanya ngecor, narik selang doang, disuruh ya angkat-angkat gas, lempar gas, ngisi gas satu-satu, makan waktu lebih lama seperti itu. Nah di sini zamannya minyak tanah pun, kalaupun ngambil ke pusat ya, di Ancol itu ngisi tangkinya ya, dulu pakai tangki gitu. Pulang pun udah kosong ya, pulang ke pangkalan itu udah kosong, langsung dia pokoknya ke agen-agennya deh, dihabisin semua, jadi pulang tuh udah kosong gitu. Begitu juga pas ganti ke gas ke Ancol, isi ulang. Setelah keluar dari Ancol dia langsung ke agen-agennya gitu, tempat pokoknya dihabisin. Jadi pas ke pangkalan, ke garasi itu udah kosong pangkalan gitu. Jadi emang ya orang-orang deket situ pun ya emang udah nggak ada gitu, kalau mau beli ya ke warung gitu, karena permainannya kayak gitu. Jadi yang punya pangkalan juga jadi dia nggak mau ya gasnya disisa-sisain rempong gitu loh. Udah ke pangkalan nanti ada orang beli, itu malah rempong, buka tutup pintu lagi, bongkar gasnya lagi dari gudang, gembok-gemboknya segala macam. Jadi kalau udah habis gembok udah pulang gitu, beres urusan hari itu. Nah, makanya peraturan yang sekarang ini pangkalan dibikin orang ngantri ke situ. Ya terutama kalau yang punya pangkalan pasti nggak suka gitu loh. Bikin apa sih rempong, harus nerima duit cash satu-satu, apalagi disuruh aturan KTP, apa fotokopi KTP. Ada yang fotokopi KK, tuh aja masih nggak jelas ya. Ada yang membawa KTP doang, ada yang fotokopi KTP. Jadi kayak yang punya pangkalan bilang harus ada KTP, fotokopi KTP, tetap aja ada yang nunjukin KTP doang segala macam lah gitu.
Ya namanya orang-orang males udah ngantri, masa harus ke tukang fotokopi lagi gitu. Jadinya ya ya ya, ya jadinya ya berantakan aturannya gitu. Nah ini hal yang apa ya, kalau bilang ya birokrasi doang gitu. Orang mau beli gas itu beli ya bayar udah gitu, simple ya, nggak usah pakai KTP segala macem. Kalau untuk pangkalannya ya emang sistem seperti itu ya salah gitu loh. Sistem itu ya salah karena emang budaya pangkalan itu ya kalau pulang habis ngisi tuh ya harus ya kosong gitu loh. Kayak apa sih, agen tuh banyak gitu. Dia mau tinggal apa ya, sebelum jalan pun udah ada yang beli gitu. Sudah ada yang beli karena setiap agen nggak mau dong eh, istilahnya nggak punya gas gitu. Dia kan jualan gas, kalau nggak dapet gas ya dia nggak dapet duit gitu. Makanya kalau pangkalan itu pakai truk ngisi ke Ancol, keluar dari Ancol dia langsung ke agen-agen karena agen-agen itu udah pada bayar gitu loh. Nah sekarang nggak boleh ada agen ya, kalaupun ada dipersulit izin dan lain-lain. Itu jadinya ya rancu, jadinya orang belinya ke pangkalan. Kalau itu ya seperti kejadian ya. Jadinya antrian, jadi nggak enak dilihat, jadi kayak gimana ya, apalagi dari branding presiden baru gitu. Presiden baru kok bikin bikin kebijakan yang bikin orang susah gitu. Nah itulah yang jadi kendala ya, jadi kendala. Apakah ini peraturan ini untuk selanjutnya akan model-model kayak gini gitu loh. Sebenarnya Sirteman paling benci banget bikin peraturan yang bikin rakyat itu susah. Yang rakyat itu kayak ngantri-ngantri ya. Kayak dulu peraturan bansos, peraturan apalagi pas dana apa, orang tua yang lansia itu ngambil dana bantuan apalah itu, bikin mereka ngantri. Ya orang tua gitu dibikin ngantri kan kasihan, ada yang pingsan segala macem lah. Lagi namanya orang tua, ada yang darah tinggi, darah rendah, ada yang sakit pinggang, sakit punggung. Kemarin aja Sirtiman ikut ngantri bareng, ada kakek-kakek sakit punggung, ya udah dia duduk aja jongkok, udah nggak mampu berdiri gitu. Ditaruh ngantri di gang yang pengap sempit, ya pokoknya keringetan, lepek lah seperti itu. Jadinya ya ini yang harus rakyat nih benar-benar harus kejam ya. Kalau ada peraturan-peraturan yang merugikan, menyusahkan, ini harus dirajam aja yang bikin peraturannya gitu aja. Soalnya kita udah capek gitu ya, rakyat tuh nggak dikasih apa-apa, cuma diambil doang, ambil duit pajak, ambil duit harga-harga barang mahal, apa-apa dikorupsi. Makanya saat ya kalau harga-harga udah mahal aja masih orang rakyatnya masih dimainin juga gitu. Dan ini ya dipermainkan kalau kayak gitu ya, dibikin ya, alat untuk pansos segala macam. Ini harus terima ganjarannya gitu ya. Kalau perlu ya langsung aja. Namanya sekarang zamannya digital ya, kalau ada yang nggak bener model hashtag pecat siapa, hashtag pecat X seperti itu, biar apa ya, biar tahu kinerjanya gitu. Rakyat tuh berhak ngasih jempol atau ngasih jempol ke bawah gitu. Jadi biar tahu gimana cara kerja yang benar, gimana orang mereka itu dipilih sama rakyat kok, dipercaya rakyat ya. Presiden, DPR, MPR, menteri-menterinya juga itu sistem demokrasi, itu rakyat gitu loh. Rakyat kasih kesempatan mereka untuk bikin negara ini maju gitu. Kalau yang menyengsarakan rakyat ya rakyat berhak gitu loh. Jangan sampai rakyat murka gitu ya. Kalau rakyat murka ya nanti jadinya revolusi, anarkis. Makanya untuk para pejabatnya mulai terbuka, nggak bisa sistemnya kayak dulu lagi gitu. Kayak si Bahlul itu kan orang-orang Golkar gitu. Ya nggak bisa
permainan apa gaya-gaya zaman dulu diterapkan, orde baru ya diterapkan di sekarang kan nggak bisa gitu. Sekarang rakyat nih benar-benar udah kejam deh gitu. Lu mau kerja, kalau nggak kerja ya dirajam gitu aja, kerja nggak benar ya dirajam gitu. Kalau perlu ya tahu sendiri ya, zamannya online serba viral, nanti nggak cuma dia aja, kayak keluarganya nanti di teror segala macam, ya udah sering lah kayak gitu. Makanya untuk ya emang gimana ya, emang harus bisa ya, namanya pejabat ya, pejabat tapi jangan berpolitik ya. Pejabat ini harus bisa mengayomi masyarakat, rakyat gitu, harus bisa membuktikan ya, jangan sampai mengecewakan masyarakat. Keputusan yang diambil ini jangan sampai ya membuat ya, apalagi sampai membuat masyarakat ada yang meninggal gitu ya, kayak kejadian ini yang harus diperhatikan, harus direncanain matang-matang ya. Kalau setiap kebijakan itu kalau bisa kalau mau uji coba ya ya bener harus ada, entah satu area, entah itu provinsi ya, cuma ada kejelasan tuh, dicoba dulu ya, project uji coba gitu, gimana responnya. Kalau kecewa nggak bisa kebijakannya dilanjutin tuh. Kalau misalnya bagus ya baru, itu pun harus persetujuan sama DPR MPR nih tentang ini gitu. Nggak bisa dalam waktu sehari 2 hari langsung bikin peraturan gitu, yang jadinya kan kasihan orang-orang, rakyat pada susah ya, pada ngantri-ngantri. Itu zaman sekarang tahun 2025 gitu, masih ada yang ngantri-ngantri ya, kebangetan. Oke, jadi itu aja guys untuk pangkalan ya. Kalau bisa ya harus, jangan, kalau ada peraturan ya harus tegas juga gitu, harus tegas juga, nggak bisa main ngikut aja. Kalau perlu emang datengin aja itu, jangan langsung diterapin ya, datengin aja gitu. Apalagi Pertamina juga, kenapa gitu, kenapa pertanyaannya, nurut aja sih sama peraturan kayak gitu. Jadi emang jangan cuma menterinya bilang suruh jebur ke jurang terus yang lainnya nurut. Kalau bisa benar-benar ada hak untuk koreksi lah, untuk ya pokoknya uji coba dulu gitu, jangan sampai kejadian yang nggak diinginkan kayak sekarang gitu. Gas melon susah, UMKM-nya pada tutup ya. Kasihan banget kalau pada tutup sebenarnya, mereka nggak megang duit, mereka makan bingung, gasnya susah, mereka udah nggak tahu mau gimana lagi lah gitu. Mau cari alternatif juga nggak semudah ya, misalnya mau ganti kompor pakai kompor batu bara ya nggak mudah juga itu ya, settingan gerobaknya segala macem ya. Pokoknya udah ada kompor gas di dapur, terus mau dikemanain juga itu. Kadang ada yang kompor gasnya udah ditanam, udah nyolokin selangnya tuh, bobok tembok dulu segala macam biar gampang. Di sini yang harus diperhatikan ya, emang harus benar-benar kalau mau ganti, mau kasih ide alternatif, itu harus komunikasinya, harus orang dari ESDM turun ya, ke UMKM. Ini juga menteri UMKM-nya jangan diem-diem aja gitu loh. Mereka berhak untuk ini, nggak bisa peraturan kayak gini gitu loh, nggak bisa main diem aja. Ini kenapa ya sekarang kok pada nggak ada yang suara gitu, jadi kayak apa ya, yang suaranya rakyat doang. Rakyat mungkin terima kasih untuk rekan ini wartawan yang nyebarkan info ya. Kalau nggak gitu ya gimana, orang pemerintah ya diem aja gitu. Ya, rakyatnya yang susah. UMKM kita terus terang ya, dari kejadian ini itu udah rugi, mungkin rugi omset ya, omsetnya miliaran kalau se-Indonesia itu, mungkin triliunan ya gara-gara ini gitu loh. Dan nggak mau dengar alasannya, demi 2000 perak sistemnya diganti kayak gitu ya. Pokoknya kejadian ya, rakyat tuh udah, apalagi UMKM ya, benar-benar nggak ada bantuan dari pemerintah. Anggap aja nggak ada bantuan ya, pinjaman modal, nggak ada bank cicilan dari pemerintah yang kasih kemudahan segala macem.
Padahal kan tahu sendiri ya, Indonesia ini ya emang bertahan sampai sekarang ini karena banyak UMKM gitu. Banyak UMKM-nya nih benar-benar emang pengen hidup ya, survive gitu. Kalau nggak ada UMKM mungkin perekonomiannya udah hancur gitu ya, ngandalin perusahaan-perusahaan pabrik apa udah pada tutup gitu. Yang branding ya orang nggak perlu banget lah gitu. Barang-barang mahal nggak dibeli sama orang-orang rakyat yang gaji atau pendapatannya minim juga gitu. Makanya di sini emang harus fokusnya gimana caranya rakyat sekarang ini yang pendapatannya minim biar pendapatannya bagus gitu. Biar pendapatannya bagus, daya belinya tinggi, perekonomiannya naik, jadi bersaing sama negara lain gitu. Kadang kayak di negara lain beli barang murah, Malaysia, Thailand, di Indonesia udah mahal sekali. Orang belinya juga duitnya susah ya. Pendapatannya udah nggak ada yang nolong, dari pemerintah nggak ada ditolong, yang ada malah nyusahin. Dari swasta juga nggak semudah ya, nggak bisa semuanya ya. Swasta, bank swasta ngasih pinjaman, ujung-ujungnya jadi pinjol gitu. Sebenarnya pinjol ya kalau mungkin suku bunganya buat pengusaha itu logis dan image-nya bagus, mungkin bisa jalan gitu. Cuma kalau kejadian di lapangannya pinjol justru malah ya, ujung-ujungnya ada debt collector, jadinya yang apalah pakai sistem kekerasan mengancam, jadinya citra pinjaman swastanya jadi kurang bagus gitu. Padahal gimana caranya diatur biar UMKM ini jalan usahanya, jangan sampai ya kalau perlu yang pengangguran bikin inilah, bikin ya satu project ya, entah itu ya sebenarnya pemerintah tuh banyak project ya, project cuma jangan project fiktif gitu, project yang benar-benar bantu ya rakyat. Gimana negara nggak maju gitu loh. Ini apa-apa dikorup, bikin gedung tinggi-tinggi, bikin proyek yang ngabisin duit buat yang kayak jembatan apa, jalan MRT apa yang gagal, jalan kereta gagal seperti itu kan ngabisin duit. Mendingan buat UMKM-nya ya, yang pengangguran diarahkan jadi pengusaha kecil, UMKM seperti itu. Yang dulunya mungkin cuma cari kerja ya harus dikasih lapangan pekerjaan ya, pemerintah buka lah apa sih departemen, setiap departemen kan pasti ada ya, butuh ini ya, butuh kinerja gitu, kayak ESDM gitu kan. Daripada ini mendingan gaji yang pengangguran biar komunikasi ke rakyat, lebih masalah gas, masalah ya, pokoknya semua energi agar lebih rakyatnya lebih berwawasan gitu. Jadi jangan ada kejadian kebijakan dadakan yang segala satunya harus sudah disosialisasi, udah bisa komunikasinya bagus ya sama rakyat sama pemerintah, jadi programnya bisa jalan kayak gitu. Program dadakan ini gimana ceritanya gitu. Oke, jadi itu aja guys, semoga bermanfaat ya untuk yang UMKM ya. Tetap semangat ya, kalau bisa ya jangan benar-benar bergantung sama pemerintah ya. Benar-benar masalah energi ini harus kreatif ya, harus gimana caranya deh, entah itu cari caranya. Udah banyak sih ide-ide tentang kalau misalnya gas, alternatif dari gas apa, kayak oli bekas atau batu briket, batu bara. Cuma harus benar-benar kalau bisa dicari yang lebih ramah lingkungan ya. Sebenarnya Sirtiman pengen energi dari sampah tuh kalau bisa, biar gimana juga sampah ini banyak bahan-bahan yang bisa menghasilkan energi gitu. Cuma kok belum ada yang ngurus gitu, swastanya belum, pemerintah apalagi gitu. Jadi seharusnya para insinyur ya, pengangguran tuh diarahkan ya untuk diajarkan ke situ lah, skillnya diarahkan ke situ gitu. Biar mengurangi ya kayak sampah, mengurangi polusi, dijadiin ya sesuatu yang nggak berguna, sesuatu yang dibuang, tapi dijadiin hal yang produktif gitu. Itu aja guys, semoga
bermanfaat ya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.